Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian A, konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu konsep demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein, sebagai suatu sistem sosial kenegaraan. Mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau sokoguru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak mayoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Di lain pihak, Sanusi mengidentifikasikan adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, kemudian sampai dengan demokrasi dengan kemakmuran serta demokrasi yang berkeadilan sosial. Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala UNSIS dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi. Hal ini yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah halali satu pilar demokrasi Indonesia. SA adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Charles Alberto Torres. Demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni classical Aristotelian theory, medieval theory, dan contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk 55 pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep populer sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Kemudian yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat dari ciri-cirinya terdapat berbagai taswiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangka bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, cita-cita tolong-menolong. Dan ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.
Kemudian bagian B menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Itu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Ada dua analisir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Kesemua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern dan demokrasi desa yang asli itu. Kemudian yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam berjumlah dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanyalah Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Negara kota Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi negara-negara, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara demi maslahat bersama. Sebagaimana termaksud dalam Piagam Madinah, negara bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu, tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan yang ada. Kemudian yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi persepsi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis, penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap resepsi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Kemudian dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia 1 dari tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Kemudian masa Republik Indonesia 2 dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan. Masa Republik Indonesia 2 dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Kemudian yang C, masa Republik Indonesia 3 mulai dari tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Kemudian yang D, masa Republik Indonesia 4 mulai dari tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia 3.
Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya Indonesia, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan adil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Maka seharusnya dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menciptakan hal-hal sebagai partisipasi dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, dan distribusi pendapatan secara adil. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.